menyambut Ibu, Bapak, dan Saudara dalam kebaktian minggu hari ini. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dengan menggunakan masker. Ibadah minggu pagi akan dilayani oleh Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI dengan tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Dengan bacaan diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Mari kita naikkan pujian dari buku NKB nomor 3, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, baik secara langsung maupun secara online dari rumah kita masing-masing. Kita menyadari bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Mas pembimbing pada pagi hari ini yang akan mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri memasuki bacaan Alkitab kita dan kita renungkan bersama, terambil dari Kejadian pasal 47 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah pembimbing bagi kita saat ini. Tiada yang setaranya, neraka dapat dirangkul, hati pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra mentua. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, sebab terhadap Engkau dan sesama kami telah berdosa. Kami memegahkan diri dengan kejahatan, merancangkan penghancuran terhadap sesama, lebih mencintai yang jahat daripada yang baik, dan mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Sikap-sikap kami tidak mencerminkan sikap-sikap sebagai anak Allah. Ya Allah, kami terperosok ke dalam lumpur dosa. Kebodohan memimpin hidup kami dan menjadikan kami jauh daripada-Mu. Pulihkan kami, ya Allah, Sang Penyelamat. Perlihatkanlah kasih setia-Mu. Ubahlah hati kami agar selalu tertuju kepadamu. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Amin. Kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Bersyukurlah untuk kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara tulus dan dengan penuh kejujuran. Maka berita Allah pengampunan, berita Allah anugerah pengampunan disediakan dan disampaikan kepada kita saat ini
Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bersyukurlah untuk berita anugerah pengampunan yang sudah disediakan bagi kita dan kiranya akan terus membawa kita dalam kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami dikumpulkan dalam keadaan baik dan sehat. Baik kami yang beribadah di gereja secara langsung, maupun kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Ini semua kami lakukan dalam rangka memutus penyebaran virus corona yang masih terus ada hingga saat ini.
Dan kiranya kami senantiasa berada dalam kondisi yang baik dan sehat untuk terus dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan akan dilanjutkan dalam ayat 12 sampai ayat 28. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dalam ayat 12 sampai 28. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan yang menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dilanjutkan dalam ayat 12 hingga 28. Yusuf, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf. "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah, kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Ada yang mengatakan, kalau mau mengenal siapa sosok orang tuanya, lihatlah sosok anaknya. Karena ada juga pepatah yang mengatakan dia jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gambaran bahwa seorang anak tidak akan jauh-jauh dari sifat, kepribadian, karakter sang ayah. Tapi hari ini justru berbeda, Bapak Ibu Saudara. Sosok Yusuf dan Yakub menjadi dua sosok yang berbeda. Yakub yang akhirnya berubah nama menjadi Israel. Siapa yang tidak mengenal sosok Yakub? Lahir, kembar dengan saudaranya Esau, dan dia merebut hak kesulungan dari Esau. Dengan cara menipu ayahnya, sehingga berkat yang harusnya diberikan kepada Esau, diberikanlah kepada Yakub. Ketika dia lari meninggalkan kampung halamannya karena takut dibunuh, dia berjumpa dengan Laban, pamannya, dan memilih menikah dengan Rahel, gadis yang cantik di matanya. Tapi dia ditipu oleh pamannya. Di hari pernikahannya diberikannya lah Lea. Lalu dia marah, kenapa Lea? Karena dalam tradisi Lea ini kakak, tidak mungkin seorang adik menikah duluan sementara kakaknya belum. Jadi dia harus bekerja lagi, berupaya lagi untuk mendapatkan Rahel pujaannya. Dan untuk mendapatkan itu pun dia harus menipu. Dia melakukan sesuatu terhadap hewan-hewan ternaknya agar terlihat gemuk, terlihat lebih besar dibandingkan hewan ternak pamannya. Karena kalau kita lihat kehidupannya Yakub, artinya penipu, ya itulah yang ia lakukan dalam hidupnya. Tetapi dia juga adalah seorang penipu yang tertipu oleh pamannya. Lalu bagaimana dengan sosok Yusuf? Jelas berbeda. Sosok Yusuf, sosok yang penuh dengan perjalanan hidup yang menyulitkan. Dia dijauhi oleh saudara-saudaranya, dia dibuang, dianggap mati, sehingga ayahnya berduka karena saudara-saudaranya pulang dengan membawa jubah dengan darah di sana, menangislah ayahnya. Dia marah, kecewa, Yusuf tidak. Padahal Yusuf dijual. Sehingga dalam mimpi kita, dalam 37 ayat 4, setelah melihat saudara-saudara ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, ini memberikan petunjuk juga bagi kita bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, kenapa Yusuf akhirnya kurang diterima oleh saudara-saudaranya, juga ada turut andil dari ayahnya Yakub, Israel. Ya kalau kita lihat lagi peristiwanya, dia lebih mencintai Rahel dibandingkan Lea. Kalau dibilang zaman sekarang, mungkin itulah cinta pertamanya. Pujaan hatinya. Sehingga ketika Yusuf lahir,
Yusuf, bahkan dalam masa tuanya pun Yusuf akhirnya ada, hadir. Gambaran saya sih melihat ini juga sama seperti opung yang ketika melihat cucu lahir. Dalam masa tuanya ada seorang kecil yang menemani dia, mendampingi dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam keluarga ini tidak terlepas dari peran seorang ibu. Ada orang yang berpikir, oh peran ibu itu besar, tidak juga. Peran anak itu juga sama besarnya. Bagaimana situasi dalam rumah, dalam keluarga, itu bukan tergantung dari satu sosok saja dalam rumah tangga, tapi juga dari dua sosok, ayah dan ibu. Hal pertama yang kita lihat akhirnya adalah bagaimana peran ayah juga turut andil dalam hal terjadinya ketidakdamaian antar anak-anaknya. Lalu hal kedua yang bisa kita lihat juga adalah sosok Yusuf dan Yakub ini berbeda. Yusuf tidak mendendam dalam peristiwa ketidaknyamanan. Dia dibuang, dia diusir, dia sampai di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar, tapi tidak berhasil. Dia tetap bertahan dengan keyakinannya. Lalu dia berjumpa dengan juru minum dan juru roti. Dia meminta minum, tolong ingat aku kalau kamu sudah bebas. Tapi ternyata tidak diingatnya juga oleh juru minum. Sampai akhirnya tiba satu momen Firaun ini bermimpi, mimpi yang sangat menyulitkan hatinya, dan baru teringatlah juru minum ini akan hadirnya sosok Yusuf. Dan baru dia katakan ke Firaun, ada seorang penafsir mimpi. Berjumpalah Yusuf dengan Firaun yang kemudian mengubahkan jalan hidupnya. Dia menjadi tangan terus Firaun dan dia membantu pemulihan ekonomi Mesir yang tadinya dikhawatirkan akan terjadi kelaparan hebat besar melanda negeri itu, tetapi di dalam kepemimpinan Yusuf semua itu bisa dikendalikan. Pengalaman buruk tidak mengubahkan hatinya untuk mendendam. Hal kedua yang bisa kita dapatkan dari sosok Yusuf. Dalam hidup ada banyak pengalaman yang sudah Bapak Ibu lalui. Baik pengalaman yang menyedihkan maupun pengalaman yang menyenangkan. Apakah itu bermanfaat dalam Ibu Bapak? Apakah itu membawa hal baik perubahan dalam diri Ibu Bapak? Ataukah pengalaman yang buruk semakin membuat Bapak Ibu mendendam terhadap orang lain? Atau pengalaman buruk itu mampu mengubahkan daya hidup Bapak Ibu untuk terus menjadi berkat bagi orang lain? Yusuf menunjukkan sosok yang luar biasa, karakter yang luar biasa. Yang kalau sehari-hari dalam kehidupan saya sendiri pun belum tentu saya bisa sesempurna ini. Kalau saya dibuang oleh orang tua saya, nangis-nangislah saya, meraung-raung. Saya ditipu, marah-marahlah saya. Dijebloskan penjara tanpa yang tepat, sakit hatilah saya. Tapi yang menariknya adalah kita lihat dalam Keluaran 50 ayat 20 di sana tertulis. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam kesulitannya, dalam amarahnya, dalam peristiwa yang tidak menyenangkan bagi dia, seorang Yusuf mampu untuk berkata, memang engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Saya aja nggak habis pikir, kok bisa? Apa yang membuat Yusuf bisa bicara begitu baiknya, begitu bijak? Dan ini yang akan hal ketiga yang bisa kita dapatkan.
Hatinya adalah hati yang hanya tertuju kepada Allah. Bukan hati yang tertuju pada manusia atau harta atau kenyamanan atau kemewahan, foya-foya, kekayaan, penghormatan, sanjungan, pujian. Dia tidak memikirkan hal itu. Di rumah Potifar, sebagai orang kepercayaan Potifar, dia bisa saja mengambil banyak keuntungan. Bahkan ketika istri Potifar menggoda, dia bisa saja meraih keuntungan itu. Tapi tidak. Ketika saudara-saudara Yusuf datang meminta beras, meminta perbekalan, meminta makanan kepada Mesir, dan dia berjumpa tanpa saudara-saudaranya tahu bahwa ini adalah Yusuf. Bisa saja Yusuf berkata, masukkan mereka ke penjara. Buang mereka. Lakukan seperti yang sudah mereka lakukan terhadap saya. Karena apa? Dia punya kuasa. Dia punya power. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk mengerahkan orang-orang melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi hatinya itu hati yang hanya tertuju pada Allah. Tidak serta-merta dia terbawa dengan emosi, dengan kenyamanannya yang dia miliki. Tapi dia berpikir dalam, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang bisa saya berikan Tuhan? Apa yang bisa saya upayakan Tuhan? Apakah aku harus membenci, menghukum, memarahinya dengan keras? Atau aku harus melembut dan mengasihi, memaafkan? Bapak Ibu, kalau saya boleh, kita melihat lagi sosok raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Sosok Salomo. Dalam doanya dia minta, aku hanya minta hikmat darimu Tuhan. Seberapa banyak sih dari kita yang kalau berdoa minta hikmat dari Tuhan? Bapak Ibu bisa jawab dalam hati secara jujur. Kadang-kadang atau bahkan sering kali kalau kita berdoa yang kita minta, Tuhan aku minta rezeki berlimpah. Aku minta kesehatan. Aku minta kekuatan. Tuhan aku minta hartaku bertambah dong. Usahaku maju dong. Tuhan dikasih jodoh dong. Sekolahku lancar dong. Boleh. Tapi sedikit dari kita yang bicara kepada Tuhan, Tuhan aku minta hikmat. Agar ketika aku kaya, aku tidak sombong. Dan ketika aku terpuruk, aku tidak menghakimi. Hikmat. Hikmat Tuhan akan mampu melihat kita. Berkat itu bisa jadi berkat buat kita dan orang lain. Satu peristiwa buruk itu bisa menjadi peristiwa yang baik buat orang lain. Hal yang tidak menyenangkan sekalipun ternyata bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa di dalam sebuah kehidupan. Ketika kita belajar mau meminta hikmat kepada Tuhan. Kita sedang memposisikan diri, aku mau merendah Tuhan, aku nggak mau tinggi-tinggi lah. Aku tahu hanya Engkaulah yang punya kekuatan, Engkaulah yang punya kemampuan, Engkaulah yang punya rencana kehendak. Aku mau minta hikmat-Mu saja Tuhan, agar aku bisa mencerna, melihat segala sesuatunya dengan kacamata yang baik. Bukan kacamata yang penuh dengan kedengkian, penuh dengan amarah, penuh dengan emosi. Sehingga segala sesuatu dianggap salah. Segala sesuatu dianggap hanya untuk membenci dan mendendam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ditegur. Hari ini kita diingatkan. Sudahkah hati kita tertuju hanya kepada Allah? Sudahkah pikiran kita, mulut kita, sikap hidup kita ini hanya tertuju untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Jika belum, tidak ada waktu terlambat untuk kita bisa mengkoreksi dan memperbaiki diri. Mulailah saat ini juga, sekarang juga, detik ini, menit ini, hari ini. Jangan ditunda. Jangan nanti-nanti. Jangan kayak orang kalau lagi diet, hari ini diet, ngelihat Black Forest,
besok aja dietnya. Udah hari besok mau diet, ngelihat puding mangga, besok aja lagi dietnya. Tidak, hari ini. Kalau sudah kita nyatakan, aku mau berubah, aku mau berhikmat, aku mau mengarahkan hatiku, pikiranku, hidupku hanya pada Allah, hari inilah kita melakukannya dari sekarang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kami hingga saat ini, yang membimbing kami dan senantiasa mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh menegur kami, jikalau selama ini hati kami tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi hanya tertuju kepada barang-barang duniawi, sanjungan yang membuat kami merasa lebih hebat, lebih pandai dibandingkan yang lain. Tapi hari ini kami belajar dari sosok Yusuf yang mengarahkan hatinya kepada Allah, yang hanya meminta hikmat daripada Allah, sehingga apa yang ia jalani, ia lakukan dalam kesukacitaan dan dengan penuh rasa syukur. Kiranya kami pun dimampukan untuk menjadi manusia-manusia yang baik, penuh dengan rasa syukur dan berhikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk seluruh pelayanan yang sudah dilakukan di dalam kebaktian hari Minggu ini, dalam kebaktian pagi maupun nanti untuk kebaktian sekolah minggu, remaja, pelayanan katekisasi maupun kebaktian di sore hari. Untuk setiap para penatua, untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan kiranya yang menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan kami berdoa bagi Opung Mazel Boru, Opung Marten, Opa Marten, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tiang Bur Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Opung Daril Boru, Ibu Rita Sianipar, yang kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka selalu dalam masa pemulihan mereka, untuk senantiasa mereka dapat kembali pulih sedia kala dan dapat beraktivitas. Juga kami berdoa bagi mereka yang tidak kami sebutkan namanya, tetapi Tuhan mengetahui kondisi mereka, sehingga Tuhan juga tentu kami yakini akan melawat dan menjamah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Arif Cahyono dalam masa dukanya atas kehilangan ibu mertua terkasih. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan mereka untuk terus melanjutkan kehidupan. Untuk setiap kaum lansia, kaum perempuan, kaum pria, untuk setiap kaum remaja, kaum pemuda, dan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam sekolah mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak kami yang masih terus mencari
persiapan untuk pendidikan selanjutnya, dan mereka yang tengah menghadapi ulangan, Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka pula. Juga bagi persiapan untuk majelis terpilih periode 2020-2024, untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, hati maupun kesiapan diri mereka untuk menerima panggilan Tuhan dalam pelayanan, Tuhan kiranya yang turut campur di dalam persiapan mereka. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini, agar kondisi pandemi ini boleh usai dan kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami dalam keadaan biasa. Dan kami juga berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan gereja, baik sebagai gembala jemaat, majelis, admin, auditor, hoster, guru-guru sekolah minggu dan remaja, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan untuk mereka dapat melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa untuk setiap pelaksanaan program kerja agar dapat terlaksana meski tetap dalam kondisi new normal saat ini. Masih ada beberapa hal yang harus kami tangguhkan dan ada beberapa hal yang mungkin kami tetap lanjutkan dengan dalam kondisi new normal. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap proses yang akan kami lakukan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, jikalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya penyertaan Tuhan juga senantiasa menuntun kami untuk kami dapat pulang dan berjumpa dengan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat yang ada di gereja, untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong akan dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama dengan yang lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilahkan dimulai dari jemaat barisan paling belakang, terlebih dahulu diikuti baris depannya. Bagi jemaat yang ada di rumah, dapat mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang nantinya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan, dan kami juga menyarankan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera di dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan harta dunia
Kita doakan persembahan kita. Allah Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kini kami datang ke altar-Mu yang kudus membawa hati kami untuk kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah dan berkatilah agar kami dapat Engkau pakai sebagai alat untuk melakukan pekerjaan-Mu di dunia, menyiarkan dan bersaksi atas kebaikan dan keselamatan yang Engkau janjikan kepada segala makhluk. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih pada Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayanan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Evita dan Ibu Juli Astuti yang telah merangkai bunga mimbar serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Derita duka cita. Telah berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Oma Margareta Pangemanan Klein, Ibu mertua dari Bapak Penatua Arif Cahyono Cokronegoro pada hari Jumat 7 Agustus 2020 di rumah duka di Citra Grand, Blok D5 nomor 55, dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada hari yang sama. Gembala, majelis, jemaat, dan pelayan Gereja Pok Citra Grand mengucapkan turut berbela-sungkawa dan mendoakan untuk keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Amin. Pemilihan majelis periode 2020 hingga 2024. Proses pemilihan majelis telah selesai dilaksanakan. Adapun calon majelis yang terpilih dan telah bersedia adalah sebagai berikut. 1. Ibu Naomi Simanjuntak di Blok U nomor 10, Blok U10 nomor 33, lalu kedua Ibu Roma Prince Aryani Saragi di Blok AA 08 nomor 16, yang ketiga Bapak Hamonangan Sianipar, Blok L3 nomor 5, lalu yang keempat Bapak Ferry South Panggabean, Blok E16 nomor 19, lalu yang kelima Ibu Kori Marsaulina Borutobing, Blok P7 nomor 15, dan yang keenam Bapak D. Parulian Saragi Sitio, Jalan Dahlan Raya nomor 10 Harjamukti, Depok. Calon majelis tersebut telah diumumkan sebanyak 2 kali dalam ibadah minggu dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat. Maka keenam calon majelis tersebut dapat diteguhkan sebagai majelis. Pembekalan majelis dan calon majelis akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 Agustus 2020. Peneguhan akan dilaksanakan dalam ibadah minggu tanggal 30 Agustus 2020 oleh MPGH PGIW Jawa Barat. Kami mohon dukungan Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian. Jadwal pelayanan konseling. Gembala jemaat membuka pelayanan konseling bagi jemaat yang membutuhkan dengan jadwal sebagai berikut. Konseling secara tatap muka di gereja dari hari Selasa hingga hari Jumat pukul 9 hingga pukul 15 atau pukul 3 sore, kecuali ada perkunjungan ke jemaat. Untuk itu disarankan untuk memberitahukan terlebih dahulu melalui WhatsApp atau telepon. Konseling melalui WhatsApp atau telepon langsung. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lain dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan,
Marilah kita membawa dampak positif bagi sesama dengan mengarahkan hati hanya kepada Allah. Sebarkan warnanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah Minggu pagi telah selesai. Salam persekutuan dapat disampaikan menggunakan salam namaste. Jemaat agar tetap memperhatikan protokol physical distancing saat keluar dan protokol kesehatan saat perjalanan pulang dan tiba di rumah. Kami mengundang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, stay safe, stay healthy, and stay well. Tuhan Yesus memberkati.